Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita hari ini adalah memanen sawit itu tak semudah menanam sawit. Ini sebenarnya kita bercerita ini. Jadi ceritanya itu lebih baik kita membeli kebun sawit daripada kita membeli tanah kosong. Ini sudah saya alami sebenarnya ini. Jadi begitulah, memanen sawit itu tak semudah kita menanam sawit. Menanam sawit itu sangat banyak rintangannya sebenarnya. Ini sebenarnya saya petani sawit pemula ini. Jadi kemarin itu sebenarnya masih ada sebenarnya kebun sawit sebelum saya membeli ini. Sebenarnya saya ada dua pilihan itu kemarin. Yang pertama pilihannya itu kebun sawitnya itu udah besar, udah hampir berbuah pasir, harganya itu waktu itu 17 juta. Jadi lantaran uang saya cuma waktu itu 13 juta, saya membeli lahan kosong ini ya. Jadi lahan kosong ini saya beli cuma harga waktu itu 10 juta ya, yang ini. Jadi begitulah. Saya pikir menanam itu mudah sebenarnya di pikiran kita kan. Lantaran kita belum pernah sebenarnya menanam kebun ini. Saya akui saya punya kebun sawit selain kebun ini, tapi kebun sawit itu adalah kebun sawit orang tua saya. Dan kebun orang tua saya itu saya sendiri yang merawatnya kan. Dan sebelum itu saya membeli kebun sawit saya itu sudah berbuah juga yang saya beli kan. Jadi saya tinggal memanennya saja kan, dibersihkan langsung dipanen. Jadi ini ini teh coba lihat kan contohnya ke sini teh. Ini yang kita tanam bulan kemarin ini ya. Yang kita tanam bulan kemarin. Jadi hampir semuanya itu dimakan hama. Kita tidak tahu hamanya itu apa kan. Yang jelas bekas makannya ini ya. Sebenarnya masih bisa hidup lagi kan. Ini teh coba lihat kan teh. Sebenarnya masih bisa hidup lagi. Tapi kita tak semangat untuk menerangi kebun kita itu kalau sawitnya itu segini tumbuhnya. Lihatlah, antara hidup dan mati kan. Jadi, tuh kita ganti bibit yang baru tadi. Saya setiap kali ke sini selalu saya membawa bibit itu sebanyak 5 batangnya. Jadi intinya itu teman-teman, lebih baik kita membeli kebun sawit daripada membeli lahan kosong. Mungkin teman-teman di rumah berkata begitu tuh, ya jelas lah, lebih baik kita membeli kebun sawit tinggal panen saja kan. Nah, jadi beginilah contohnya. Perumpamaan harga itu begini kan. Perumpamaan harga itu, ya saya beli kemarin ini lahan kosong cuma 10 juta. Jadi ada pilihan juga lagi sebelum ini saya lahan itu 17 juta. Jadi luasnya itu hampir sama kan. Jadi gara-gara saya berapa 7 juta lagi itu perbandingannya itu kan. Jadi dalam pikiran saya lebih baik saya memilih lahan kosong. 7 juta itu sudah cukup itu untuk biaya tebang, biaya perawatan, beli bibit kan kita lebih untung. Jadi sebenarnya tidak ada untungnya sebenarnya membeli lahan kosong ini. Beda sama kita petani yang kita ingin bertanam cabai, bertanam padi, bertanam kacang kan. Tapi kalau kita untuk mengharapkan kebun sawitnya itu aja, lebih baik kita sebenarnya membeli lahan yang sudah jadi sebenarnya. Ya, hampir semuanya itu mati sebenarnya. Tapi mau gimana lagi kan, kita sudah terlanjur jatuh teh. Kameranya tadi hampir jatuh ya. Udah bagus teh. Jadi lebih baik kita sebenarnya membeli lahan itu yang sudah jadi, walaupun kita tidak mempunyai uang kan. Misalnya kita mempunyai uang saat ini baru 10 juta, lahannya itu yang sudah jadi itu harganya 20 juta.
lebih baik lagi kita lunggukkan uang kita itu mencapai 20 juta daripada kita membeli lahan ini kita beli 10 juta. Soalnya menantikan ini, menantikan berbuahnya itu. Kalau kita rutin merawatnya, paling lamanya itu 3 tahun ini. Jadi lebih baik kita kumpulkan uang kita yang 10 juta itu, kita beli lahan kosong. Jadi misalnya kita melunggukkannya itu selama 2 tahun. Nah, siap kita beli itu langsung kita berhasilkan uang, langsung kita panen sawitnya itu daripada ini ya. Jadi mungkin teman-teman di rumah menganggap saya bodoh atau menganggap saya apa, ini adalah pengalaman bagi saya ini. Mungkin teman-teman lebih mau lagi membeli lahan kosong daripada apa, itu terserah teman-teman. Tapi kalau kita tidak memiliki jiwa tani atau memiliki jiwa untuk berkebun itu, lebih baik sebenarnya kita membeli itu lahan jadi kan. Apalagi uang yang kita belikan kebun itu uang dari bank kan. Kalau uang dari bank itu sangat bahaya itu. Nah, cicilan uang kita segini kan. Misalnya kita untuk membeli lahan kosong itu berapa tahun lagi supaya jadi nih ya. Ini yang dimakan hama itu ini ya. Jadi yang ini yang baru kita tanam. Yang ini kita nantikan sekitar 3 bulan lagi atau 1 bulan lagi, belum tentu lagi hidup ini ya. Ini contohnya udah dua kali saya tanam ini, dimakan hama juga. Ini saya ganti nih. Ini tadi baru saya ganti nih. Nah, jadi yang ini belum tentu hidup ini lagi. Nah, sebenarnya ada solusi juga sebenarnya kan, tapi kita tidak sanggup sebenarnya untuk melakukan itu. Sebenarnya lebih baiknya itu kita pagar kan. Tapi biaya pagarnya itu sama waktu memagarnya itu kita nggak kebagi kan. Nah, jadi itulah teman-teman inti cerita kita ini. Lebih baik menanam sawit itu memanen sawit itu tak semudah menanam sawit. Nah, jadi himbauan juga ini buat pencuri ini. Beginilah susah payahnya kami menanam kebun itu. Menanam kebun udah lahannya kami beli, biaya perawatannya segini, kami tanam segini. Jadi sudah berbuah, semudah-mudahnya aja orang yang ingin mengambilnya lagi kan. Jadi buat pencuri, hentikanlah mencuri itu kan. Jadi tradisinya kalau di kampung kami ini, kerja masyarakat itu bukan saya meremehkan ya. Lantaran sawit mahal itu, pencuri itu bertambah banyak di sini, pencuri sawit itu. Jadi lihatlah, kami menanam sawit itu tak semudah kau mencurinya itu. Jadi beginilah keadaannya. Mungkin sampai di sini cerita singkat kita hari ini kan. Jadi begitulah, memanen sawit itu tak semudah menanam sawit. Memanen itu kita mudah saja kan, tapi menanamnya itu butuh waktu berapa tahun. Nih sekitar 5 tahun lagi nih, kalau dia itu nggak kena makan, mungkin berbuah pula sekitar 5 tahun lagi kan, atau 3 tahun lagi. Jadi cukup sampai di sini cerita singkat kita hari ini. Jadi buat teman-teman di rumah, lebih baik kita membeli kebun itu kebun jadi daripada kebun kosong. Jadi saya cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.